Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Salam dari Kapan, Molo Selatan, Paroki Santa Maria Immaculata, Kapan. Saya mau mengajak kita untuk kali ini membahas secara khusus ontologi kumis dan jerami atau boneka pencetnya De Kingadas, dipotong pakai silet polemik. Oke, shalom sahabat Katolik dan para pemirsa setia drama teologi dadakan YouTube dari kalangan Protestan biasanya. Tadi malam kita menyaksikan lagi sebuah opera sabun apologetik dengan judul baru. Tadi malam ada opera sabun. Nah, judulnya saya ganti supaya lebih keren. Jerami boneka pencet De Kingadas dan ganti Tuhan internasional. Lengkap dengan bumbu metafisika kumis, eksegesis sepotong, dan hermeneutika dendam pribadi. Mari kita kupas perlahan-lahan. Tapi hati-hati, bisa-bisa Anda tersedak jerami yang berserakan dari logika yang compang-camping. Vamonos. Episode pertama. Tuhan kami beda, jadi kamu bidat. Pendeta De Kingadas membuka sesi dengan gaya khas. Bumbu bakar ad hominem, lengkap dengan label kumis banci kaleng. Tapi yang bikin kita mengelus dada bukan gaya stand up-nya, melainkan klaimnya. Tritunggal dan Allah dalam Islam beda secara ontologis. Jadi kamu penyembah Allah lain. Kamu udah ganti Tuhan. Oke, kamu udah ganti Tuhan katanya. Ini luar biasa ya. Akhirnya metafisika dijadikan alat cuci otak massal. Sayangnya, Deki gagal total membedakan dua hal mendasar. Ontologi Tuhan, bahwa Allah itu satu, tidak bisa dibelah-belah seperti kue donat. Kemudian itu ontologi Tuhan dan epistemologi manusia. Manusia bisa kenal Tuhan secara parsial, progresif, bahkan keliru, tanpa mengubah realitas siapa Tuhan itu sebenarnya. So sad, tidak ada satupun pendeta yang menanggapi KGK dengan logika yang rasional. Kata Thomas Aquinas, kita bisa mengenal Tuhan melalui efek-efeknya. Itu namanya via remotionis. Ya, bukan melalui deskripsi lengkap seperti nama suku, tinggi badan, dan nomor NPWP surgawi. Ya kan, NPWP itu penting ya untuk urusan perpuluhan. Episode kedua, metafisika kumis dan ontologi landak. Deki sempat mengeluarkan jurus mautnya. Ontologi kumis apa? Kumis landak. Kumis kamu doang yang tajam, otakmu tumpul. Ya. Nah, ini baru diskusi serius ya. Ketika argumennya kehabisan amunisi, datanglah metafora kebun binatang. Padahal kalau dia sungguh paham metafisika, dia akan tahu bahwa ontologi bukan soal nama, tapi soal eksistensi aktual. Dan Allah yang satu, meski dikenal secara parsial oleh umat Islam, tetap Allah yang benar. Walau mereka belum mengenal misteri Tritunggalnya, bukan? Kalau setiap orang yang belum menyebut Trinitas otomatis menyembah Tuhan palsu, maka orang Samaria di Yohanes 4 juga penyembah berhala, bukan? Tapi Yesus bilang seperti ini, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, bukan kamu menyembah dewa palsu yang namanya terbalik. Sayang sekali ya, pendeta Protestan. Nah, episode ketiga, Roma bab 10 dan misteri Yesus. Deki kemudian membacakan Roma bab 10. Barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan, ia akan diselamatkan. Kami setuju Pak Pendeta, tapi kami juga tahu bahwa kitab suci tidak berhenti di ayat itu. Yesus juga bersabda, domba-domba lain aku punya yang bukan dari kandang ini. Mereka pun harus kudatangkan juga. Yohanes bab 10 ayat 16. Dan Paulus juga menulis, orang yang tidak mengenal hukum Taurat, tapi melakukan apa yang dituntut hukum secara naluriah, mereka menjadi hukum bagi diri mereka sendiri. Roma bab 2 ayat 14. Jadi kalau Anda menolak bahwa Roh Kudus bisa bekerja melalui nurani dan kebaikan dalam hati manusia,
Anda tidak hanya menolak konsili, Anda juga sedang mengedit Paulus tanpa izin. Ya. Episode keempat, keselamatan dan Karl Rahner, si kambing hitam. Sasaran berikutnya adalah teori Anonymous Christian. Deki menjerit. Vatikan kedua mengajarkan semua agama sama, nggak perlu Yesus, nggak perlu baptis. Tenang dulu Pak, kami tidak sedang bikin franchise agama. Yang diajarkan Vatikan II adalah semua keselamatan datang melalui Kristus. Tapi cara Kristus menyelamatkan bisa misterius karena rahmat mendahului pengertian. Jadi ketika seorang muslim sungguh mencari kebenaran dan mengikuti suara hati nurani, kita tidak bilang, wah dia selamat karena Islam. No, kita bilang dia diselamatkan oleh Kristus melalui karya Roh Kudus meski dia belum tahu siapa Yesus. Kalau Tuhan cuma bisa menyelamatkan orang lewat baptisan yang disahkan notaris Vatikan, berarti Allah sudah bukan maha kuasa lagi, tapi admin birokrasi liturgis, bukan? Bonus episode, worship versus hiperdulia. Deki juga menyerang devosi Katolik kepada Maria. Ada urusan apa ini? Kalau kamu doa sama Maria, berarti kamu anggap dia maha tahu. Sama aja kayak nyembah Tuhan. Deki, lu bodoh sekali. Bodoh. Sampai sini saya tidak bisa bilang kamu memang bodoh. Logika setajam sandal hotel. Ya. Pertanyaannya, kalau saya titip doa ke kamu, apakah saya menganggap kamu maha tahu? Ya. Kalau saya percaya kamu bisa mendoakan saya di surga, apakah itu menyembah? Ya. Gereja Katolik membedakan latria untuk Allah, hiperdulia untuk Maria, dulia untuk para kudus, dan Protestan tidak tahu ini karena dibodohi oleh John Calvin. Ya. John Calvin itu siapa dia? Begitu. Sampai sini saya harus keras. Kamu itu ikut orang yang tidak jelas. Ya. Bagi Deki semua yang tidak sebut Yesus otomatis berhala. Maka oleh logika itu, ya, Paulus pun harus dibakar. Karena dia minta orang mengikut aku seperti aku mengikuti Kristus. 1 Korintus bab 11 ayat 1. Ya. Akhirnya mari kita simpulkan saudara-saudari. Boneka penset atau jerami, bukan argumentasi. Jadi pendeta Deki telah menunjukkan bahwa polemik tanpa kedalaman hanya menghasilkan jerami retorika. Tumpukan jerami itu bisa tampak berisi, tapi kalau ditiup sedikit oleh Roh Kudus langsung terbang. Bagi umat Katolik, tetaplah tenang sebab ajaran gereja berdiri di atas fondasi wahyu, akal budi, dan tradisi suci. Jangan tergoda menjawab dengan caci maki. Jawab dengan konsistensi, kasih, dan logika surgawi. Ingat, mereka menyembah dengan tidak tahu, tapi kita tidak menyembah dengan tidak tahu bahwa kita bisa belajar lebih sabar. Dari Patrice Allegro, kumis boleh tajam, tapi akal jangan disilet. Ya.